Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arya Seno Nabi, NPM 19150610553. Mungkin pada kali ini saya di sini akan mempresentasikan uh, secara singkat ya, apa itu web service dan juga apa itu REST API. Jadi yang pertama web service. Nah, web service ini merupakan sebuah aplikasi yang berisi sekumpulan basis data dan software atau bagian dari program dari perangkat lunak yang diakses tentunya secara remote. Kita garis bawahi secara remote di sini oleh piranti dengan perantara tertentu. Nah, melalui web service ini memungkinkan user untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem berbeda. Nah, di sini saya mungkin akan memberikan secara singkat. Interoperability ini adalah kemampuan web dalam kemampuan kapabilitas untuk menampilkan interface-nya gitu dalam web. Jadi kapabilitasnya ini bisa permasalahan kapabilitas bisa teratasi jika kita menggunakan web service. Nah, pada umumnya web service ini memiliki ciri khusus berupa link URL layaknya web pada umumnya. Tapi yang perbedaannya di sini web service adalah interaksi yang diberikan oleh web service ini yaitu mengandung sekumpulan informasi perintah dan konfigurasi dalam artian sintak yang berguna untuk membangun fungsi-fungsi dari aplikasi. Nah, jadi web service juga mampu menukar data tanpa memandang source database-nya, lalu juga tanpa memandang bahasa yang digunakan dan pada platform apa. Nah, jadi kemampuan itulah yang memungkinkan web service menjadi jembatan penghubung untuk berbagai sistem. Jadi dia ini nggak mempermasalahkan OS dia Linux, OS dia Windows, atau Mac OS gitu. Jadi dengan memakai web service dia bisa. Mungkin kita ambil contoh kasusnya ya. Misalkan contoh kasusnya ini saat pengguna ingin mengetikkan alamat URL dari website untuk melakukan sebuah request pada layanan yang tersedia dari website tersebut. Nah, lalu si server ini menerima requestannya. Kemudian server langsung memberikan respon, harus sesegera mungkin memberikan respon. Nah, yang tujuannya untuk disajikan dalam web si klien ini. Gitu. Nah, inilah hubungan antara klien dan server yang umumnya terjadi pada sebuah website. Sedangkan pada web service, hubungan antara klien dan server dijembatani oleh web service dengan format tertentu, sehingga akses database tidak ditangani secara langsung ke server, melainkan melewati perantara web service terlebih dahulu. Gitu. Jadi web service ini ya kalau kita rangkum, misalkan ada sebuah klien, lalu dia mengirimkan permintaan request yaitu melalui HTTP ataupun HTTPS, request via ke server, lalu server ini akan menerima permintaan request sana dan akan merespons, lalu di sini responsnya kita kirimkan ke melalui API ataupun toolkit lainnya ya yang sejenis. Lalu klien akan menerima kembali hasil dari respon dari server. Itu merupakan gambaran singkat dari web service. Nah, lalu untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu mungkin saya akan bahas tentang REST API. REST API ini adalah kepanjangan dari Application Program Interface. Nah, ini tuh singkatnya ya. API ini digunakan untuk menjembatani antara sistem yang berbeda, yaitu klien dan server. Jadi API ini adalah antarmuka yang menjadi perantara antara sistem aplikasi yang berbeda gitu. Nah, API ini juga tak hanya dalam bentuk web service, dia ini API bisa dalam bentuk SDK atau Software Development Kit. Gitu. Nah, jadi
dalam REST API ini juga ada beberapa sifat ya. Yang pertama ada client server. Di sini adalah artinya dalam membangun REST API ini adalah hal yang paling mendasar gitu. Server harus bisa merespon permintaan yang dilakukan klien, baik itu ketika berhasil ataupun gagal. Jadi ada handlernya tersendiri gitu. Penanganan error, penanganan berhasil, result. Jadi komunikasi antara klien dan server dilakukan melalui protokol HTTP/HTTP. Untuk yang sifat yang kedua yaitu ada stateless. Nah, REST API ini tidak boleh menyimpan keadaan state ataupun terkait klien. Jadi seluruh state harus tetap disimpan di klien. Artinya apa? Jadi tidak ada session di REST API. Gitu. Permintaan dilakukan klien harus mengandung informasi yang jelas. Jangan berharap RESTful API ini akan menyimpan informasi dari permintaan sebelumnya untuk di permintaan selanjutnya. Nah, sifat selanjutnya ada cacheable. Jadi agar dapat merespon permintaan dengan cepat, sebaiknya REST API ini menerapkan prinsip cache sehingga setiap permintaan tidak melulu mengambil dari database-nya. Dan yang sifat terakhir yaitu layer atau layer. Nah, jadi ketika REST API server memiliki arsitektur yang kompleks, klien seharusnya tidak perlu tahu bagaimana server melayaninya. Gitu. Jadi mungkin saya akan mengangkat juga konsep-konsep dari REST API yang harus kita pahami, yaitu pertama konsep dari request and response, lalu juga ada verbs and methods, yaitu get, misalkan get, ada post, delete, dan sebagainya. Lalu ada HTTP response code juga, dan yang terakhir ada URL design-nya gitu, URL, path, atau endpoint-nya. Ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.